Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yuchen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 345 bertepatan dengan bab ke 1641. Hotel Aman Tokyo. Setelah mandi, Sujiyu menyalakan laptop di kamarnya bersama kakaknya mengadakan konferensi video dengan Saudao yang jauh di Yanjing sekali lagi. Kakak beradik dengan jujur melaporkan konsensi besar Takashi Machi pada Saudao dan membuat Saudao sangat terkejut. Menurut Saudao, Takashi Machi terlalu berpikiran terbuka, tidak hanya memiliki tekad untuk menyingkirkan keluarga itu, tetapi juga memiliki niat untuk memberikan keuntungan kepada keluarga seseorang yang bersedia menjadi anak buah. Orang seperti itu bisa dikatakan seseorang yang menjanjikan. Sujiyu berkata, "Ayah, besok kami akan bertemu dengan Ito Yuhiko dan keluarga itu sesuai dengan waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Tapi aku rasa Ito Yuhiko sudah kehilangan daya saingnya dalam kerjasama ini. Dia tidak mungkin menawarkan persyaratan yang lebih baik dari Takashi Machi." Susaudo menjawab ya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu formalitas saja. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan lalu bisa menandatangani kontrak dengan keluarga Takashi. Namun sebelum menandatangani kontrak, kalian masih harus pergi ke beberapa pelabuhan besar di Jepang. Periksalah operasi sebenarnya dari pelabuhan Tokyo, Yokohama, Nagoya, dan Osaka." Sujiyu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir tentang ini. Aku dan kakak sudah merencanakan jadwalnya." "Baguslah kalau begitu." Saudao tersenyum puas. Tidak disangka Takashi Machi ternyata bersedia mengurangi bagiannya menjadi 25%. Kalian harus tahu, saat itu harga yang ditetapkan kakekmu adalah 30%. Batas toleransi maksimum adalah 35%. Kalian langsung mengurangi 10% dari batas toleransinya. Setelah menandatangani kontrak, kakek kalian pasti akan sangat senang dan juga pasti akan memberikan kalian hadiah besar." Sujipe berkata sambil tersenyum, "Ayah, jika kakek benar-benar memberi kami hadiah besar, lalu bisakah meminta dia untuk menyerahkan seluruh bisnis transportasi laut untuk dioperasikan oleh keluarga kita?" Susaudao berkata sambil tersenyum, "Aku pasti akan memperjuangkan bisnis ini pada kakek kalian dan aku merasa kemungkinan kakek kalian menyetujuinya sangat tinggi. Kalian di Jepang lakukanlah pekerjaan dengan baik untuk mempersiapkan kerjasama. Nanti aku akan berbicara dengan kakek kalian dan berusaha untuk memintanya menyerahkan bisnis ini pada kalian kakak beradik." Sujiyu buru-buru melambaikan tangannya. "Ayah, aku tidak ingin mengerjakannya. Biarkan kakak yang mengambil alih." Susaudao bertanya dengan kaget, "Kenapa? Kesempatan yang begitu bagus. Kenapa kamu tidak ingin mengerjakannya?" Sujiyu berkata dengan serius, "Setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan pergi ke Amerika untuk belajar MBA." Sujipe berkata dengan buru-buru, "Aduh, nona besar, kamu terlahir sudah sangat pintar. MBA apa yang masih kamu pelajari? Benar-benar buang waktu. Lebih baik segera kembali ke keluarga untuk bekerja. Juga bisa mendapatkan beberapa sumber kekayaan terlebih dahulu." Sujiyu menggelengkan kepalanya. "Belajar tidak ada habisnya. Aku tidak ingin kembali seawal ini untuk bekerja. Lagi pula aku juga tidak terlalu tertarik dengan sumber kekayaan di keluarga." Saudao buru-buru berkata, "Ciyu, usiamu sudah tidak muda lagi dan sudah waktunya untuk memikirkan pernikahan. Belajar MBA terlalu membuang waktu. Lebih baik memanfaatkan waktu 2 tahun untuk mempersiapkan pernikahan." Sujiyu bertanya, "Baik, menikah?" Bertanya balik. Sujiyu bertanya balik, "Menikah? Menikah dengan siapa?" Susaudao berkata,
Kakakmu secara alami akan membantumu untuk memilih yang terbaik. Aku tidak mau. Su Jiyu menggelengkan kepalanya. Jika membiarkan kakek memilih untukku, aku lebih baik mencari pria tampan yang enak dipandang di jalanan Tokyo, lalu menikah dengannya. Berhenti bicara omong kosong, Susaudao berkata dengan marah. Jangan melihat kakekmu memintamu ke Jepang untuk membahas kerjasama, tapi dia tidak akan pernah mengizinkanmu menikah dengan orang Jepang. Sujiyu meringkukkan bibirnya dan sengaja berkata dengan marah pada Saudau. Siapa bilang aku akan menikah dengan orang Jepang? Di jalanan Jepang juga ada begitu banyak orang Tiongkok. Oke? Saat datang kemari, aku bertemu dengan seseorang yang tinggi, tampan, dan cukup sederhana. Aku merasa dia enak dipandang. Kalau tidak, aku menikah dengannya saja. Ini jauh lebih baik daripada kembali dan membiarkan kakek memilihnya untukku. Sujipe berkata dengan canggung, apa kamu tahu siapa namanya? Sujiyu mendengus. Aku hanya membuat sebuah perumpamaan. Tidak masalah jika tidak tahu namanya. Aku bisa bertanya padanya saat bertemu lain kali. Sujipe berkata sambil tersenyum. Aku rasa tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Dengan karakter Takashi Maichi, pastinya tidak akan membiarkannya meninggalkan Jepang hidup-hidup. Sujiyu mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana kamu tahu Takashi Machi bisa membunuhnya? Aku melihat orang itu sangat hebat. Takashi Machi belum tentu bisa melakukan sesuatu padanya. Sujipe menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sulit bagi orang luar untuk mengalahkan pasukan lokal. Meskipun bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepala tangan, tapi meskipun bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan, tapi belum tentu bisa mengalahkan 400 tangan. Setelah mendengar ini, ekspresi Sujiyu menjadi sedikit serius. Perkataannya tadi hanya ingin membuat ayahnya marah, tetapi begitu benar-benar memikirkan sosok pria itu, Sujiyu masih merasa agak khawatir dengannya. Saat memikirkan Takashi Machi tidak mungkin akan melepaskannya dengan mudah, Sujiyu berkata tanpa berpikir panjang. Saat bernegosiasi dengan Takashi Machi, aku akan memperingatinya jika dia berani menyerang pria itu diam-diam setelah mencapai kerjasama, maka aku akan mengakhiri kerjasama kapan saja. Sembarangan, Susaudao memarahi dengan tegas. Kamu sebagai perwakilan keluarga Su semuanya harus mengutamakan keuntungan keluarga Su. Bagaimana bisa membiarkan seseorang pria asing mempengaruhi keuntungan keluarga Su? Selama kita bisa mendapatkan konsensi terbesar Takashi Machi, apa hubungannya hidup dan mati pria asing dengan kita? Sujiyu juga sedikit marah dan mengemukakan alasannya. Pria itu menyinggung keluarga Takashi untuk menyelamatkan seseorang gadis kecil Tiongkok. Bagaimana aku bisa membiarkan keluarga Takashi membunuhnya? Susaudao berkata dengan hina. Saat keluarga Takashi membunuhnya, kamu jangan melihatnya, bukankah beres? Sujiyu berkata dengan marah. Ayah, bagaimana kamu bisa seperti ini? Apakah masih ada sedikit prinsip dan integritas? Prinsip dan integritas, Susaudao berkata dengan dingin. Prinsip dan integritasku adalah untuk memenuhi keuntungan keluarga Su. Demi keuntungan keluarga Su, aku tidak membutuhkan prinsip dan integritas apapun. Kamu, Sujiyu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Saat ini Sujipe bergegas meredakan situasi. Ayah Jiyu, kita masih belum selesai membicarakan urusan bisnis. Kenapa kalian berdua malah berdebat? Susaudao berkata dengan ekspresi suram. Sudahlah, jangan membahas hal-hal yang tidak berarti ini. Jiyu, masalah tentang belajar MBA kita diskusikan setelah kamu kembali. Tidak perlu didiskusikan. Sujiyu berkata dengan raut wajah yang sangat dingin. Pemberitahuan penerimaan Universitas Harvard sudah dikirim ke emailku. Sekolah akan dimulai pada bulan Agustus dan aku akan pergi pada bulan Mei. Anak ini. Susaudao hendak mengatakan sesuatu dan kebetulan ponsel Sujipe menerima panggilan dan menelpon adalah asisten yang datang ke Tokyo bersama mereka. Di hal lain,
berkata di WeChat, Tuan muda pertama pemimpin keluarga Matsumoto di Tokyo, Matsumoto Yohito memohon untuk bertemu dengan Anda dan Nona di resepsionis hotel. Keluarga Matsumoto. Sujipe mengerutkan kening. Apakah keluarga Matsumoto yang menempati urutan ketiga dalam kekuatan di Tokyo? Benar. Sujipe melihat antarmuka konferensi video di laptop dan bertanya, Ayah, Jiyu, Matsumoto Yoshito dari keluarga Matsumoto memohon untuk bertemu. Apakah mau menemuinya? Susaudau berkata dengan jijik, sejauh yang aku tahu, kekuatan keluarga Matsumoto jauh lebih buruk daripada keluarga Takashi dan keluarga itu. Kita hanya perlu memilih antara keluarga Takashi dan keluarga itu. Tidak perlu membuang energi untuk sampah semacam itu. Sujipe berkata pada asisten di telepon, tolak Matsumoto Yoshito itu. Katakan saja aku sudah istirahat dan tidak bertemu tamu. Saat ini Sujiyu berkata, kakak bagaimana kalau temui saja? Matsumoto Yoshito masih memiliki beberapa kemampuan. Benar-benar tidak mudah untuk memimpin keluarga Matsumoto hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Selain itu, seperti kata pepatah, jangan memukul orang lain yang sudah mengakui kesalahan. Pemimpin keluarga datang ke hotel secara pribadi untuk meminta bertemu. Ini sudah menempatkannya ke titik paling rendah. Jika kita bahkan tidak menemuinya, kurang lebih sedikit tidak bisa dibenarkan. Susaudau berkata, Jiyu, kamu suka mempertimbangkan banyak hal saat melakukan sesuatu. Poin ini sangat bagus, tapi kamu juga tidak boleh mempertimbangkan terlalu banyak. Ini terlalu berlebihan. Jika kamu menemui Matsumoto Yoshito malam ini, besok mungkin keluarga keempat, kelima, bahkan keluarga ke-40 atau ke-50 di Tokyo akan berkerumun ke hotel untuk memohon bertemu dengan kalian. Apakah kamu bisa menanganinya? Ini Sujiyu tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Susaudau melanjutkan, sudahlah, masalah ini lebih baik dengarkan kakakmu, tolak saja. Sujiyu hanya bisa mengangguk, baiklah. Di lobi hotel Anman, Matsumoto Yoshito yang belum berusia 40 tahun sangat menantikan untuk bertemu dengan anggota keluarga Su. Kali ini dia secara pribadi datang ke hotel memohon untuk bertemu dengan anggota keluarga Su, berharap bisa menggunakan sikap yang rendah hati dan mencari kesempatan untuk bernegosiasi dengan anggota keluarga Su. Meskipun kekuatan keluarga Matsumoto tidak sebaik Takashi dan itu, tapi Matsumoto Yoshito merasa kemampuannya tidak lebih lemah dari siapapun, juga masih muda dan berani. Dia pasti mitra kerjasama yang ideal untuk keluarga Su. Hanya saja dana tersimpan di keluarga Matsumoto tidak mencukupi di tahun-tahun ini, di tahun-tahun awal dan kesenjangan dengan kedua keluarga Takashi dan itu sangat besar. Meskipun Matsumoto Yoshito dengan berani memimpin keluarga Matsumoto untuk berkembang pesat dan terus mengejar mereka, tetapi masih sedikit jauh dari mereka. Sebenarnya keluarga Matsumoto bisa dikatakan sebagai keluarga yang paling cepat berkembang di Tokyo. 10 tahun yang lalu mereka masih belum dikenal orang-orang dan hari ini 10 tahun kemudian mereka sudah menjadi yang kedua setelah Takashi, dan itu kecepatan ini dianggap sebagai keajaiban bagi dunia luar. Jadi Matsumoto Yoshito percaya sebagai pemimpin keluarga secara pribadi datang ke hotel memohon untuk bertemu itu pasti cukup memberi muka pada anggota keluarga Su. Namun keluarga Matsumoto tidak tahu, bagi keluarga Su, kekuatan keluarga Matsumoto mungkin hanya sekitar setengah dari keluarga Takashi atau keluarga itu. Jadi keluarga Su tentu saja tidak akan memandangnya. Saat ini Matsumoto Yoshito penuh percaya diri. Dia diakui sebagai seorang yang berbakat dalam berbisnis di Jepang dan seorang pria muda kaya dan berkuasa yang benar-benar mampu menaklukkan dunia. Jadi di masa keluarga, jadi dia merasa keluarga Su pasti akan memberinya kesempatan untuk melakukan negosiasi, dan dia pasti akan menggunakan kefasihan dan visinya untuk membujuk mereka agar bekerja sama dengannya. Matsumoto Yoshito merapikan jas
dan dasinya dan berkata dengan penuh percaya diri, "Saat bertemu nanti aku pasti akan menggunakan kesempatan dan pesonaku untuk membuat keluarga Su menyadari aku Matsumoto Yoshito adalah mitra kerjasama yang paling sempurna untuk mereka. Adapun itu Yohiko dan Takashi Machi, mereka hanyalah sekelompok pria tua dengan pemikiran kuno dan kemampuan yang mengkhawatirkan." Begitu suara itu jatuh, asisten keluarga Su menelpon ke resepsionis. Setelah gadis resepsionis menjawab telepon, dia segera menghampiri Matsumoto Yoshito, membungkuk dan berkata, "Tuan Matsumoto, benar-benar minta maaf. Tuan Su dan Nona Su tidak punya waktu untuk bertemu dengan Anda dan silakan kembalilah." Matsumoto Yoshito langsung tercengang dan setelah beberapa saat dia baru bertanya dengan ekspresi terkejut, "Apa yang kamu katakan? Mereka tidak punya waktu untuk bertemu denganku?" Gadis resepsionis mengangguk pelan dan berkata, "Benar, jadi Anda silakan kembalilah." Matsumoto Yoshito langsung merasa sangat panas di wajahnya. Bagaimanapun juga dia adalah pemimpin keluarga dari keluarga Matsumoto dan seorang pemimpin di kalangan pengusaha muda Jepang. Dia secara pribadi datang ke hotel memohon untuk bertemu dengan anggota keluarga Su. Bisa dikatakan dia sudah menempatkan identitasnya dengan sangat rendah hati. Namun bermimpi juga tidak pernah menyangka meskipun dirinya datang memohon untuk bertemu dengan begitu rendah hati, dia masih mendapat penghinaan yang paling kejam dan langsung dari mereka. Tidak punya waktu, hanya satu kalimat tidak punya waktu dan mengusirku begitu saja. Anggota keluarga Su juga terlalu sombong, bahkan begitu sombong sampai sedikit keterlaluan kan. Meskipun dia adalah keluarga teratas di Tiongkok, meskipun dia memang memiliki proyek besar yang sangat bagus, dia juga tidak bisa menginjakku dengan hina seperti ini. Seperti ini kan. Yang lebih keterlaluan adalah dia menghinaku tidak langsung di depanku dan meminta resepsionis hotel yang menghinaku. Ini membuatku harus meletakkan wajah di mana. Memikirkan hal ini, wajah Matsumoto Yoshito menjadi suram dan berkata dengan dingin pada resepsionis, "Hubungi mereka lagi dan beritahu mereka aku adalah pemimpin keluarga dari keluarga Matsumoto dan ketua asosiasi pengusaha muda di Tokyo. Hari ini aku datang kemari memohon untuk bertemu dengan tuan muda dan nona dari keluarga Su dan memintanya meluangkan waktu untuk bernegosiasi denganku sekali." Resepsionis ketakutan dan ekspresinya yang agak mengerikan dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan, ini benar-benar minta maaf. Asisten kedua tamu VIP sudah menginformasikan dengan jelas pada kami bahwa kedua tamu VIP benar-benar tidak punya waktu untuk bertemu dengan Anda. Jadi tolong jangan menyulitkan kami." Awalnya Matsumoto Yoshito sangat percaya diri, tapi langsung dihancurkan berkeping-keping oleh gadis resepsionis ini. Dia marah dengan histeris, "Namaku Matsumoto Yoshito, bukan tuan ini. Apakah kamu mengerti?" Gadis resepsionis ketakutan hingga mundur beberapa langkah. "Benar-benar minta maaf, Tuan Matsumoto. Aku juga hanya menyampaikan pesan dari tamu VIP pada Anda. Tolong Anda memakluminya." Di lobi banyak orang yang berbisik sambil melihat Matsumoto Yoshito. Orang-orang ini berbisik meskipun tidak bisa mendengarkannya apa yang mereka katakan, tapi dari ekspresi mereka Matsumoto Yoshito bisa melihat mereka sedang menertawakan dirinya. Dia selalu sombong, berpikir dirinya memiliki posisi teratas di antara pengusaha muda Jepang dalam hal kemampuan. Tidak disangka dia berinisiatif datang memohon untuk bertemu, tetapi mereka terlalu malas untuk bertemu dengannya. Ini membuat Matsumoto Yoshito memiliki kebencian yang luar biasa. Matsumoto Yoshito mengepalkan tinjunya, menahan emosi, dan seluruh tubuhnya gemetar dengan hebat. Seseorang yang semakin percaya diri dan sombong, daya tahan mentalnya akan semakin buruk. Seseorang yang semakin merasa semua orang harus memandang tinggi dirinya akan semakin takut diremehkan oleh orang lain. Matsumoto Yoshito adalah contoh paling cocok. Saat ini dia sudah sangat marah di dalam hatinya, tetapi tidak bisa menemukan sesuatu untuk melampiaskannya. Di wajah marahnya semakin membuat orang-orang di sekitar memandang rendah dirinya. Meskipun banyak orang mungkin tidak memiliki kekuatan dan kekayaan seperti Matsumoto Yoshito, tetapi ketika mereka melihat Matsumoto Yoshito mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, mereka diam-diam merasa sangat senang. Saat melihat semua orang sedang menertawakannya, asisten Matsumoto Yoshito buru-buru maju dan berkata pelan, "Bos, bagaimana kalau kita pergi dulu? Takutnya ada orang yang merekam video dan mengunggahnya ke internet.
itu akan menyebabkan pengaruh buruk dan sulit untuk ditangani. Matsumoto Yoshito menahan emosinya dan mengangguk dengan ringan. Saat dia berbalik dan pergi, dia merasa seluruh dunia menertawakannya di belakangnya. Matsumoto Yoshito tidak punya pilihan lain selain kembali ke mobilnya. Begitu masuk ke mobil, dia langsung mendesak pengemudi untuk melajukan mobilnya. Dia takut jika berjalan lambat, dia akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Takut ejekan dan cemoohan orang-orang itu akan terdengar olehnya. Asisten mau tidak mau membujuknya. Bos, anggota keluarga Su pasti merasa kekuatan kita secara keseluruhan masih jauh lebih buruk daripada Takashi, dan itu jadi menjadikan mereka sebagai calon mitra kerjasama dan tidak ingin membuang waktu dengan kita, tapi ini pasti kerugian bagi mereka. Matsumoto Yoshito terdiam sangat lama. Rongga matanya memerah, mengetakkan giginya dan berkata, ingin memilih di antara Takashi atau itu kan bagus sekali karena mereka tidak menghargaiku. Jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Kali ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk melampaui Takashi dan itu dalam satu gerakan. Asisten bertanya dengan kaget, bos, Anda apa maksud perkataan Anda ini? Kenapa aku tidak mengerti? Ekspresi Matsumoto Yoshito sangat menyeramkan dan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu mengerti, lakukan saja apa yang aku katakan. Asisten segera berkata, bos, silakan memberitahukan instruksi. Matsumoto Yoshito berkata dengan dingin, hal pertama aku akan menulis cek sebesar 20 juta dolar. Kamu membawanya ke pemimpin dan katakan kepadanya ini hanya uang muka. Jika dia tertarik, silakan datang dan berbicara denganku di rumah. Jika dia tidak tertarik, uang itu dianggap saja sebagai hadiah untuknya. Sistem produksi Kobayashi Pharmaceutical di Nagoya dengan cepat menghasilkan pil pencernaan Jiusuan yang berkualitas. Ini terutama karena Kobayashi Pharmaceutical adalah perusahaan farmasi terkemuka di Asia dan sistem produksinya sangat canggih, bahkan lebih canggih daripada sistem produksi farmasi Jiusuan. Jadi sistem produksi mereka beralih untuk memproduksi pil pencernaan Jiusuan. Selama formula dan bahan obat hampir tidak ada kesulitan apapun. Setelah proses memproduksi beroperasi normal, Yichen dan yang lainnya akan meninggalkan Nagoya dan menuju ke Osaka karena Kyoto berada di tengah-tengah antara Nagoya dan Osaka. Jadi berdasarkan rencana awal Yichen, setelah urusan di Nagoya selesai, dia berencana untuk pergi ke Kyoto untuk menemui Ito Nanako. Namun ada 3 ninja yang mengikutinya sepanjang jalan dan dia tidak ingin membawa ketiga orang ini ke Kyoto. Jadi dia berencana untuk membereskan ketiga orang ini di Osaka. Setelah semua masalah teratasi, dia baru pergi menemui Ito Nanako. Setelah membuat keputusan ini, dia merasakan agak menyesal. Dia pikir bisa bertemu Ito Nanako lebih awal, tetapi tidak disangka harus menunggu sampai akhir perjalanan ke Jepang kali ini. Yichen lebih khawatir dengan tubuhnya. Tidak tahu bagaimana cederanya sekarang. Saat Yichen meninggalkan Nagoya, dia menyadari ketiga ninja Kobayashi Masaki itu sepertinya lebih terkendali dari sebelumnya. Mereka menggandakan jarak untuk mengikuti Yichen. Benar-benar tidak berani mendekatinya. Di satu sisi sepertinya mereka lebih berhati-hati sejak Kobayashi Auta menghilang. Di sisi lain ingin lebih berhati-hati karena tidak tahu siapa yang diam-diam menargetkan mereka. Sekelompok mobil melaju ke jalan raya dan melewati Kyoto. Tidak ada yang tahu kota kuno Kyoto saat ini yang tampak tenang dan sederhana sebenarnya diam-diam sudah mulai melonjak. Takashi Machi merasa itu Yohiko diam-diam mengincarnya, jadi menyuruh Kobayashi Masaki memindahkan sekelompok ninja dari keluarganya untuk mengintai ke Kyoto secara diam-diam dan mengawasi dengan ketat kediaman keluarga itu di Kyoto. Begitu Takashi Machi memerintahkannya, mereka bisa menculik atau langsung membunuh Ito Nanako dalam waktu paling singkat. Dan saat ini Ito Yohiko masih tidak menyadari hal ini sama sekali. Saat ini dia bertemu dengan Su Jipei dan Su Jiyu di Tokyo.
Namun proses pertemuan itu tidak menyenangkan. Meskipun itu Yohiko sangat antusias, tetapi dia juga bisa melihat Sujipe dan Sujiyu sepertinya hanya datang untuk formalitas saja. Meskipun kedua kakak beradik ini juga sangat sopan, serius, dan berbicara dengan menyeluruh, tapi itu Yohiko selalu merasa mereka berdua tidak terlalu peduli dengan kerjasama ini. Dalam pertemuan, dia mengusulkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 35% dalam kerjasama. Awalnya dia ingin memberikan ruang sebesar 5% untuk penawaran balik dan pada dasarnya bisa mencapai kesepakatan dengan membiarkan pihak lain menekannya hingga 30%. Namun tidak disangka, Sujipe langsung melontarkan kalimat, "Tuan, itu dilihat dari pendapat keluarga Su kami, jika lebih tinggi dari 20% kami tidak bisa mempertimbangkannya." Apa? Itu Yahiko langsung tercengang dan berkata dalam hatinya, 20% ini juga terlalu mafia kan? Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.